Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok satu ingin mempresentasikan tugas kami teori antrian dengan studi kasus JNT Express Bypass Bukit Tinggi, di mana kelompok kami ini beranggotakan Afrizal Fadul Rahman, Alifa Natasha, Aulia Rahma Fitriani, Made Arya Adiasa, Muhammad Ilham Firza. Next. Teori antrian. Teori antrian merupakan bagian dari penelitian operasional yang mempelajari perilaku kedatangan pelanggan, proses pelayanan, dan waktu tunggu dalam suatu sistem pelayanan. Antrian terjadi ketika jumlah pelanggan yang datang tidak sebanding dengan kapasitas pelayanan yang tersedia, sehingga menimbulkan waktu tunggu. Melalui teori antrian, kinerja sistem pelayanan dapat dianalisis untuk mengetahui tingkat efisiensi fasilitas, lama waktu tunggu pelanggan, serta dasar pengambilan keputusan dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan. Tujuannya, penerapan teori antrian untuk meminimalkan waktu tunggu pelanggan, meningkatkan pemanfaatan fasilitas pelayanan, menentukan jumlah fasilitas yang optimal, serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui sistem pelayanan yang efisien. Sistem antrian terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu pelanggan, pola kedatangan, fasilitas atau server pelayanan, waktu pelayanan, dan disiplin antrian yang umumnya menggunakan prinsip first in, first out atau FIFO. Selanjutnya ada antrian pada JNT Express Bukit Tinggi. Studi kasus antrian pada JNT Express cabang Bypass Bukit Tinggi dipilih karena perusahaan ini memiliki tingkat kunjungan pelanggan yang tinggi, terutama pada jam sibuk, sehingga sering terjadi antrian panjang dan waktu tunggu yang relatif lama. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepuasan pelanggan serta mengurangi efisien operasional pelayanan. Melalui analisis teori antrian dan simulasi berbasis data observasi, sistem pelayanan di JNT Express dapat dievaluasi secara kuantitatif untuk mengidentifikasi permasalahan, mengukur kinerja pelayanan, serta merumuskan usulan perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi layanan dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Berikut ada perhitungan dari yang pertama ada data dasar dari observasi. Ini merupakan hasil sigma waktu antar kedatangan dibagi N. Lalu kita menghitung MST di mana ini merupakan hasil sigma waktu pelayanan dibagi N. Lalu yang kedua kita menghitung parameter utama sistem antrian. Ini pun dibagi dua, ada tingkat kedatangan pelanggan dan tingkat pelayanan. Kalau tingkat kedatangan pelanggan ini eh, lambda lambda sama dengan 1 dibagi IAT. Lalu tingkat pelayanan ini em, hasil 1 bagi MST. Ini merupakan hasil data yang telah kita peroleh. Lalu menghitung tingkat utilitas fasilitas dengan hasil lambda per itu. Kesimpulannya, nilai nilai lebih besar daripada 1 menunjukkan sistem tidak stabil, artinya kedatangan pelanggan lebih cepat dibanding pelayanan. Antrian akan terus bertambah dan berpotensi terjadi bottleneck pada loket pelayanan. Setelah dilakukan perhitungan manual, selanjutnya ini adalah perhitungan simulasi perhitungan kinerja sistem. Yang pertama adalah rata-rata waktu tunggu dalam antrian atau dapat disingkat dengan AKT dengan rumus queue time dibagi banyak data. Dengan hasilnya berarti di 17,68 menit. Lalu perhitungan kedua adalah rata-rata waktu dalam sistem total. Lalu hasilnya adalah 20,99 menit atau bisa dibulatkan menjadi 21 menit. Lalu rata-rata panjang antrian total ada di 8,9 pelanggan, bisa dibuat menjadi 9 pelanggan, dan rata-rata jumlah pelanggan
yaitu sekitar 10,57 pelanggan atau 11. Nah, di sini perhitungan terakhir adalah service time, idle time atau lama istirahat. Rumusnya adalah RIT. Rumusnya adalah jumlah idle time dibagi dengan total time. Idle time-nya ada 18,56 menit dibagi total pengamatan adalah 100 menit. Untuk menit persentasenya dikali 100 menjadi 18,56%, itu loh total idle time-nya. Lalu kesimpulannya, hasil simulasi menunjukkan bahwa rata-rata waktu dalam antrean atau AKT adalah 17,68 menit dengan rata-rata waktu sistem sebesar 20,99 menit. Selain itu, rata-rata panjang antrean tercatat 9 kendaraan atau 9 pelanggan, dan rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem mencapai 11 kendaraan atau pelanggan. Dan rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem, idle time tercatat adalah 18,6%, yang menunjukkan adanya waktu tidak produktif pada fasilitas pelayanan. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar JT Express cabang bypass Bukit Tinggi meningkatkan jumlah karyawan yang efektif pada jam sibuk dan mengelola kedatangan pelanggan dengan lebih sistematif untuk mengurangi antrean. Nah, selanjutnya kita akan melihat perhitungan pada per model yang akan kita buat. Di sini ada bentuk per model yang sudah kita buat dengan mengambil studi kasus pada antrian JT Express pada bypass Bukit Tinggi. Nah, di sini kita bisa melihat di location ini kita membuat ada 1, 2, 3, 4, dan 5 tempat. Yang pertama ada pintu masuk, di sini ada pintu masuk. Lalu ada jalur antrian dengan kapasitasnya tidak terhitung atau infinity. Lalu ada resepsionis, di sini kapasitasnya hanya 1 karena di sini cuma ada 1 resepsionis saja. Lalu ada jalan keluar dan pintu keluar. Nah, setelah itu kita bisa melihat entitas. Entitas yang kita buat adalah manusia dengan jenis kelamin laki-laki yang hanya menjadikan asumsi. Lalu bisa kita lihat di rival. Rival kita bisa lihat di sini hanya ada entitasnya hanya pelanggan. Dengan waktu yang ada adalah frekuensinya 2,13 menit. Itu dilihat dari hasil IAT atau perhitungan yang sudah kita lakukan pada perhitungan manual menggunakan tulis tangan dan Excel. Setelah itu kita bisa lihat di processing. Nah, di sini adalah proses yang akan dilakukan oleh pelanggan nantinya. Di sini pelanggan ke jalur antrian dengan sistem FIFO atau first in first out dengan move-nya selama 1 second. Di sini juga jalur antrian, lalu resepsionis, jalan keluar, dan pintu keluar. Di sini ada perhitungannya sudah kita lihat menggunakan data yang kita dapat dari jurnal. Nah, setelah itu kita lihat di option. Kita menggunakan dari jurnal tersebut selama 100 menit pengamatan. Inilah kita lihat, inilah asumsi 100 menit dalam hours, karena di sini kan perhitungan berdasarkan jam. 100 menit itu di sekitar 1,67 jam. Lalu presisinya sekitar 0,001 dengan replikasinya 1. Nah, setelah itu semua sudah dibuat dari location pada pelanggan, jalur antrian, resepsionis, dan jalan keluar pintu keluar. Lalu kita melakukan perhitungan pada processing ini. Setelah itu bisa kita lanjutkan pada sekitaran untuk melihat hasilnya nanti. Di sini hasilnya tuh 1 menit, 1 jam 40 menit, yang berarti dalam 100 menit pengamatan. Lalu kita bisa lihat resultnya atau lihat perhitungan statistiknya. Nah, ini merupakan hasil perhitungan statistiknya. Bisa dilihat di sini entity sales-nya seperti ini, scoreboard, terus single capacity location karena kita hanya menggunakan satu kapasitas resepsionis saja. Lalu ini dengan totalnya adalah 49 pelanggan dalam waktu sekitar 0,70 menit. Ini perhitungan-perhitungannya. Kita bisa lihat di location. Nah, seperti ini. Research, entity. Nah, mungkin seperti itu. Next.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil perhitungan manual menggunakan data observasi diperoleh rata-rata waktu antara kedatangan pelanggan sebesar 2,13 menit dan rata-rata waktu pelayanan sebesar 3,13 menit. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata waktu tunggu dalam antrian mencapai 17,68 menit dengan rata-rata waktu pelanggan berada dalam sistem sebesar kurang lebih 20,99 menit. Nilai tersebut mengidentifikasikan bahwa sistem antrian masih belum optimal karena meskipun panjang antrian relatif kecil, pelanggan tetap mengalami waktu tunggu yang cukup lama akibat keterbatasan kapasitas pelayanan. Sementara itu, hasil simulasi menggunakan ProModel menunjukkan bahwa sistem mampu melayani 49 pelanggan dengan rata-rata waktu dalam sistem sebesar 41,71 detik atau sekitar 0,70 menit. Hasil statistik ProModel juga memperlihatkan masih adanya waktu idle pada fasilitas pelayanan serta kondisi jalur antrian yang lebih sering berada pada status terisi sebagian. Secara umum, hasil simulasi ProModel sejalan dengan perhitungan manual dalam menunjukkan perlunya perbaikan sistem, seperti penambahan loket atau peningkatan kecepatan pelayanan, untuk mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.